Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini materinya adalah produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan ya. Untuk materi awal pertemuan awal kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Yang pertama yaitu memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Yang kedua, menganalisis peluang usaha, produk barang atau jasa. Yang ketiga, memahami hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Yang kelima, menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Jadi, dalam satu semester ini yang akan kalian dipelajari untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan 5 kompetensi dasar ya. 5 kompetensi dasar ini yang akan dipelajari. Selanjutnya, untuk pertemuan pertama yaitu kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami sikap dan perilaku wirausahawan dan 4.1 mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. 3.1 itu adalah pengetahuan dan 4 itu adalah keterampilan ya. Dalam pembelajaran ini tujuannya adalah yang pertama, memahami pengertian dan tujuan kewirausahaan, 2. Memahami sasaran, manfaat, dan asas kewirausahaan, 3. Memahami sikap, perilaku, dan karakter wirausahawan, 4. Mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Meta konsep ya, sikap dan perilaku kewirausahaan. Yang pertama, pengertian kewirausahaan, tujuan kewirausahaan, sasaran, manfaat, dan asas kewirausahaan, sikap dan perilaku wirausahawan, karakter wirausahawan, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Ya, ini adalah materi yang harus kamu pelajari, yang harus kamu mengerti ya. 6 ini kamu harus paham ya tentang kewirausahaan. Kemudian pengertian wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Ya, mungkin semua juga tahu ya. Wirausaha itu adalah orang yang berbisnis. Ya, betul. Orang yang berbisnis itu adalah orang yang berwirausaha ya. Wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan yang ada, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Ya. Jadi, seorang wirausahawan itu dia bisa menciptakan sebuah produk dan produk itu adalah produk yang bernilai ekonomi, ada nilainya ya, yang bisa meningkatkan ekonomi kita. Itu berwirausaha. Wirausaha itu kan banyak macamnya ya. Tadi sudah jelas ada jasa, ada barang ya. Kalau barang berarti kita menjual barang, menciptakan barang, menjual barang ya. Kalau jasa berarti kita menjual jasa. Contohnya apa? Contohnya koperasi ya. Koperasi itu adalah wirausaha yang bergerak di bidang jasa, penyimpanan ya, kemudian hutang piutang dan sebagainya ya. Selanjutnya, tujuan wirausaha. Ya, yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Artinya apa? Artinya adalah kita dalam berwirausaha itu tidak hanya serta-merta membangun wirausaha, tetapi kita ya harus belajar dulu bagaimana cara berwirausaha itu yang benar. Ya. Kalau kita menciptakan sebuah produk, berarti kita harus buat produk itu yang dapat diterima di masyarakat. Ya. Jadi kita sudah tahu ya pasar dari barang yang kita buat itu sudah ada seperti itu. Ya. Dan yang kedua membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat yang mampu, andal dan unggul. Ya. Walaupun kita hidup di pedesaan, di kampung ya, tapi kita harus memiliki jiwa wirausaha itu untuk meningkatkan taraf kita dan berpikir kita yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kebanggaan
kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Karena kalau kita berwirausaha itu pasti akan jatuh bangun, ya. Tidak hanya sekali buat langsung jadi seperti itu. Ya. Pasti ada kendala-kendala saat berjalannya usaha itu. Makanya di situ kita harus tangguh menghadapi semuanya. Yang keempat, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Itu tujuan dari kewirausahaan ya. Yang terakhir nih tadi itu ya, kemampuan kemantapan para usaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ya, terutama pada diri kita ya. Dengan adanya berwirausaha kita bisa meningkatkan ekonomi kita. Selanjutnya, sasaran. Sasaran kewirausahaan yaitu yang pertama instansi ya. Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha ya, BUMN nih ya, organisasi profesi dan kelompok masyarakat, UMKM ya. Para pelaku ekonomi terdiri atas pengusaha kecil dan koperasi. Kemudian yang ketiga, para generasi muda, pada umumnya anak-anak putus sekolah dan para calon wirausahawan ya. Itu sasaran kewirausahaan seperti itu. Kemudian manfaat kewirausahaan. Manfaatnya bagi kita itu seperti apa sih ya? Karena pasti berwirausaha itu banyak manfaatnya, terutama pada diri kita sendiri ya. Yang pertama sebagai generator atau penggerak pembangunan ya. Pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu kalau kita punya usaha pasti kesejahteraan di lingkungan kita juga meningkat ya. Kemudian yang kedua dapat memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai kemampuannya ya. Kita dapat memberi bantuan kepada orang lain yang lagi bekerja atau yang ingin bekerja sampingan. Itu kan banyak tuh ibu-ibu di lingkungan kita yang tidak bekerja, yang sehariannya hanya mengurus rumah tangga ya, mengurus anak dan sebagainya. Nah, itu dapat kita manfaatkan sebagai tenaga kerja kita kalau kita membuat usaha di rumah ya. Jadi kita membantu tetangga-tetangga kita agar lebih potensi. Yang ketiga, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Itu yang penting ya. Dengan kita berwirausaha, kita mensukseskan pemerintah juga ya, mengurangi pengangguran. Kemudian yang keempat, dapat mendidik masyarakat hidup efisien dan tidak boros ya. Karena dengan berusaha kita akan tahu ya, di situ pola pikir atau pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari itu akan lebih teratasi ya. Bagaimana mencari uang itu sangat sulit ya. Jadi kita bisa tahu sifat boros kita itu akan berkurang. Yang ketiga, asas kewirausahaan ya. Kemampuan untuk berkarya dan kebersamaan berlandasan etika bisnis yang sehat ya. Dalam berwirausaha kita harus dengan wirausaha yang lain tentunya kita harus bisa menjaga ya. Menjaga apa? Menjaga kualitas kita agar kita bisa bersaing dengan orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif ya. Karena kalau kita ingin meningkat penghasilan dari kewirausahaan itu ya kita harus seperti itu. Tekun kita jalani ya, kita jalani, kemudian teliti berarti kita harus teliti dengan usaha kita, mengapa dan bagaimana seperti itu ya. Dan produktif tentunya. Kita harus produktif dalam berwirausaha. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko. Ya. Dalam berwirausaha itu pasti ada resiko. Resikonya apa? Maju dan gagal. Ya. Tinggal kitanya, kalau kita mampu untuk menjalaninya, pasti akan sukses. Ya. Sekecil apapun usaha itu, kalau kita jalani dengan serius, insya Allah pasti akan berhasil. Ya. Kemudian yang kelima, kemampuan berpikir serta bertindak kreatif dan inovatif. Ya. Kalau kita mau berusaha, memiliki usaha, itu pasti kita dituntut untuk kreatif. Ya. Karena semakin lama pesaing juga semakin banyak, maka kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Ya. Itu untuk materi
PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan, pengenalan ya untuk hari ini, dan saya harap ya dari kalian semua ya, tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih dalam pandemi seperti ini ya, kita putus tidak putus semangat ya, karena pasti nanti akan selesai juga ya. Itu. Terima kasih ya, tetap semangat untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.